Ternyata dunia nggak adil ya. Begitu kata Acha kepada dirinya sendiri di sebuah sore abis nonton anime. Sambil makan coklat yang expirednya sudah lewat sehari. Dipikirnya kalaupun dia mati, ya udah. Kalau Acha mati, dunia nggak akan mendadak runtuh. Langit nggak akan menurunkan hujan uang dan cowok anime yang disukainya juga tidak akan menjadi kenyataan. Kalau detik ini pun ia mati, nggak apa. Nggak akan ada yang berubah. Nggak akan ada orang yang menangisi kepergiannya. Dunia nggak adil karena Acha ngerasa selalu apes. Jarang bahagia. Banyak sedihnya. Kadang tiba-tiba nangis. Tiba-tiba kecewa. Kenapa nggak tiba-tiba jadi orang kaya aja sih? Sejak kecil, Acha hidup dan besar di yayasan semacam panti asuhan. Drama banget tapi dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Entah dia anak haram atau anak yang tidak diinginkan. Kalau emang nggak mau punya anak, nggak usah buatlah. Gue jadi sengsara gini karena dilahirin ke dunia. Tidak pernah ada anak yang meminta dilahirkan ke dunia. Indeed. Seorang anak juga tidak bisa memilih mereka terlahir di keluarga seperti apa. Namun orang tua bisa memilih untuk membesarkan dan mendidik anaknya menjadi seperti apa. Tapi kalau dipikir ulang, Acha tidak ingin mati sekarang. Dia masih memiliki hutang budi pada seseorang yang telah membiayai hidupnya selepas ia memilih keluar dari yayasan. Tidak, Acha tidak diadopsi. Hanya saja ada orang yang berbaik hati memenuhi semua kebutuhan hidupnya sejak dia masuk kuliah. Dasar nggak tahu diuntung. Lo tuh numpang hidup sama bokap gue. Tahu diri dong. Berapa kali gue minta tolong sama lo dan bantuan lo nggak pernah becus. Davina, anak setan. Dajjal. Semua kata-kata itu hanya mampu Acha lontarkan di dalam hatinya hingga dadanya terasa nyeri saking kuatnya menahan mulut agar tidak berkata kasar. Lo minta tolong sesuatu yang melanggar kompas moral gue sebagai manusia, Kak. Davina berdecak. Dia lantas mencengkeram dagu Acha dengan tangannya keras hingga si korban mengepalkan tangannya kuat-kuat. Menahan rasa sakit dan amarah agar tidak melawan. Kompas moral lo gimana? Waktu lo ada acara kumpul-kumpul, gue minta lo godain bos lo. Tapi oke, lo gagal. Gue juga agak tolol karena gue yakin dia nggak akan lirik cewek lain di dunia ini selain istrinya. Yang kedua waktu Nagara berantem sama istrinya. Terus dia kobam parah. Gue minta lo bawa dia ke kamar dan ngambil foto seolah lo berdua udah tidur bareng. That's it. Gue nggak bisa, Kak. Plak. Satu tamparan telak Davina berikan. Mereka tengah berada di hunian Acha. Dengan keadaan sekitar yang carut-marut sebab setan gila di depannya itu tiba-tiba datang dan mengobrak-abrik seisi ruangan. Goblok. Ngelanggar kompas moral lo gimana? Gue tanya. Gue bilang pura-pura aja. Lagian kalaupun beritanya kesebar di kantor. Nagara tidur sama anak magang dalam keadaan mabuk. Bukannya lo malah bakal dapat simpati dan belas kasihan dari orang lain. Selama ini lo hidup dengan modal dikasihan ikan. Buktinya bokap gue biayain hidup lo karena ngerasa kasihan. Tapi hari itu lo malah bantuin dia, bangsat. Acha memegangi pipi kanannya yang kini memerah. Mencoba mengais kewarasannya agar tidak balik menamparkan anak dari orang yang telah banyak membantu hidupnya. Kak, kalau lo mau ngelakuin hal jahat kayak gitu, kenapa nggak diri lo sendiri aja yang turun tangan? Kenapa mesti maksa orang lain dengan embel-embel balas budi? Gue sangat berterima kasih sama lo dan keluarga lo. Gue juga pingin banget balas budi sama kebaikan kalian. Tapi nggak gini caranya. Davina menjambak rambut Acha kuat-kuat hingga kepala gadis itu mendonggak. Rasanya banyak helai rambutnya yang sudah tercabut sampai ke akar dan seketika Acha berpikir kalau seumpama kepalanya dibotak sepertinya tidak akan begitu jelek. Ketimbang selalu ditarik-tarik seperti ini. Davina lantas menamparkan pipinya berulang kali hingga darah keluar dari hidungnya. Acha ingin sekali melawan.
Namun sayang dia pencinta anjing. Dan harusnya binatang di hadapannya ini dikerangkeng. Sekali aja jadi berguna buat gue. Mas, nah. Iya. Kalau aku abis lahiran, boleh di rumah mama dulu nggak? Boleh. Aku juga nyaranin kamu di sana dulu aja. Biar nggak ngurus adek sendirian. Kalau di rumah kita, emang ada aku sih. Tapi aku juga baru pertama kali punya anak. Jadi kita sama-sama awam. Lagian kalau pagi sampai sore aku ke kantor. Seenggaknya kalau di rumah mama, aku juga lega ninggalin kamu buat berangkat kerja. Kanaya mencebikkan bibirnya. Membuat Nagara yang tengah melahap martabak dengan isian selai coklat dan keju pun tergugu. Iku pikir kamu bakal ngelarang. Kan biasa suami nggak suka kalau kelamaan di rumah orang tua. Ngerasa nggak leluasa buat ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur apa sih, Nui? Beneran deh, aku lebih dukung kamu stay di rumah mama. Terus Mas Nana. Ya aku juga dong. Kan kita sepaket. Cuma mungkin sesekali aku bakal pulang ke rumah kita. Kanaya ikut menggigit ujung lain martabak yang kini tengah berada di sela bibir Nagara. Membuat wajah keduanya hanya berjarak beberapa senti. Sejak tadi Kanaya duduk di pangkuan Nagara. Di depan mereka layar televisi masih menyala. Namun wajah Nagara kini lebih menarik perhatian Kanaya ketimbang bintang film di layar kotak tersebut. Kedua netra mereka saling bertatapan sambil mengunyah makanan masing-masing. Apa aku di sini? Terus mama yang bolak-balik dari rumahnya ke rumah kita. Big no, Kanaya. Ngerepotin. Mending aku yang repot. Abis peristiwa Kanaya yang berceletuk asal tadi, Nagara sempat pundung tapi akhirnya luluh pakai 3 kecupan yang Kanaya berikan. Tangan laki-laki itu yang sejak tadi berada di punggung Kanaya tidak tinggal diam. Jarinya bergerak mengurut tulang belakang si perempuan. Mas Nana. Iya, sayang, jawab Nagara tenang tanpa memutus kontak mata keduanya. Membuat perasaan hangat menyerayap dalam dada Kanaya. Nyaman. Kalau seumpama terjadi sesuatu pas aku lahiran. Dan kamu mesti milih. Tolong pilih bayi kita ya. Milih apa? Aku mau kalian berdua. Kalau ada hal buruk. Dan Mas Nana mesti milih. Aku pilih kamu, sahut Nagara cepat. Dia tidak peduli dianggap ayah tidak berperasaan atau apa. Tapi jika memang mesti memilih, Nagara akan memilih nyawa istrinya. Jika situasinya lagi nggak tegang dan serius kayak gini dan kalaupun masih terdengar lucu, Nagara akan berkata, anak bisa bikin lagi. Tapi kalau kamu, aku mesti cari di mana lagi. Bagaimana bisa dia menghabiskan sisa hayatnya tanpa Kanaya? Seumur hidup itu terlalu lama jika mesti diisi dengan kesedihan. Mata Nagara tiba-tiba berkaca. Dia tidak suka jika mesti membahas hal-hal sentimental sejenis ini. Ia suatu saat mereka akan mati. Tapi untuk saat ini, Nagara hanya ingin menikmati setiap momen bersama Kanaya tanpa perlu takut pada ajal yang suatu saat akan memisahkan mereka. Kalian bakal baik-baik aja. I promise you. Bibir si lelaki mendadak bergetar dan kepalanya jatuh di ceruk leher Kanaya. Membuat istrinya sedikit merasa bersalah karena membahas hal sejenis ini. Tapi itu salah satu kekhawatiran yang ada di otak Kanaya. Maaf bikin kamu kepikiran, ucap Kanaya. Jangan minta maaf. Wajar kalau kamu mikir gitu. Aku sedih aja. Tapi buat saat ini bisa nggak kita nggak bahas soal kematian, Nay? Karena aku juga takut kalau di hidupku nggak ada kamu. Kita nikmati momen di masa sekarang dulu tanpa perlu khawatir sama masa depan. Kanaya mengangguk beberapa kali lalu terkekeh sekilas ketika mendapati kulit lehernya yang kini basah dan mendengar suara isakan suaminya. Kayaknya anak kita bakal ikutan cengeng kayak kamu, Mas. Lama mereka diam dengan posisi tersebut. Bahkan ketika perasaan gusar yang sejak tadi Kanaya rasakan sudah mereda, suaminya masih menenggelamkan kepalanya di tempat semula. Kanaya sempat-sempatnya menawari martabak. Udahan, Mas.
Aku udah nggak overthinking lagi. Udahan ih. Mukanya mana? Leher aku pegel tahu lama-lama nahan kepala kamu. Basah juga. Nagara menarik kepalanya. Rambut bagian depannya jadi berantakan. Tangan Kanaya baru bergerak merapikan ketika Nagara kembali menyusupkan kepalanya di leher Kanaya dan menempelkan bibirnya di sana. Mengecup bekas air matanya. Mas. Katanya basah, aku elapin. Nggak gitu juga. Lagian nggak bakal, Kok malah disedot? Hehe refleks, Nay. Abis nangis modusnya tetap jalan ya, Pak. Nagara, Nui, Mas lembur ya. Mungkin baru pulang jam 10-an. Pintu rumah dikunci aja, aku bawa kuncinya. Kamu jangan nungguin di sofa. Ke kamar, tidur. Kanaya, apa iya bang? Nagara, kamu mau aku pukul nggak? Kanaya, KDRT. Nagara, pukul pelan sambil disayang-sayang. Kamu biasa suka. Kalau aku pukul di pantuat kok keenakan. Kanaya, Mas Nana porno. Skip. Kanaya, oke, aku tidur duluan. Nagara tergelak-geli, setelah itu meletakkan ponselnya ke sisi lain meja. Hari itu mestinya dia lembur ditemani Jovan, sayangnya asistennya itu ada urusan. Mengejar cinta katanya. Kata Nagara si Jovan kurang ngotot yah. Mau-mau aja ngikut olah buat terus deket tapi nggak ada status. Soalnya umur 28 tahun tuh, udah hampir expired. Butuhnya kejelasan bukan main-main lagi. Jadi karena Nagara kasihan, akhirnya dia bolehin si Jovan pulang duluan. Yang tadinya mau pulang jam 10 malam, jadi molor 30 menit sebab tanggung kalau pekerjaannya ditinggalkan begitu saja. Akhirnya Nagara selesaikan sekalian. Waktu dia keluar ruangan, sudah pasti gelap. Tapi bukan yang gelap gulita, masih ada beberapa penerangan yang menyala menuju ke arah lift. Cuma waktu dia ngelewatin bilik kantor karyawan divisi pemasaran, sayup-sayup Nagara mendengar suara isak tangis. Iya gue tahu di dunia ini yang goib-goib tuh ada. Cuma masa iya, lo mesti banget menampakkan eksistensi lo ke gue sekarang juga, batin Nagara. Dia tahu sih kadang masih ada karyawan yang lembur. Cuma jarang banget sampai selarut ini. Lagi pula kalau lembur kan kerja ya, bukan numpang nangis. Jarinya lantas meremas kuat tali tas jinjing yang dibawa. Otaknya mencoba mensugesti jika itu semua hanya hayalannya karena terlalu capek bekerja. Baru selangkah maju, suara tangisnya makin kejer. Kayak orang abis putus cinta. Apa hantu juga bisa merasakan patah hati ya? Akhirnya dengan keberanian yang tinggal beberapa persen, Nagara membelokkan langkah mendekati suara tersebut. Dan betapa terkejutnya dia saat mendapati satu meja dengan lampu yang masih menyala di pojok ruangan, tidak dalam radar penglihatan Nagara tadi, dengan seorang karyawan yang menunduk dan menyembunyikan wajahnya dalam lipatan tangan di atas meja. Nagara menusuk lengan perempuan di depannya sekilas. Memastikan jika yang di depannya itu orang dan ternyata betul orang. Jadi dia bisa menghela napas lega. Si korban kaget dan segera bangkit lalu menoleh. Membuat keduanya sama-sama memekik kaget. Acha yang mendapati bosnya yang tengah berada di sampingnya dan Nagara karena melihat riasan wajah perempuan tersebut yang sudah luntur juga rambutnya yang mengembang, hampir mirip seperti rambutnya Hermione waktu zaman-zaman film Harry Potter 1. Maskara Acha luntur hingga mengotori kantung matanya. Itu yang paling parah. Namun yang menarik perhatian Nagara adalah sudut bibir perempuan tersebut yang sobek. Hidungnya yang sedikit bengkak dan tulang pipi yang lebam. Jangan lupakan Hansaplas di hidungnya. Pak Nagara belum pulang. Acha bingung ingin basa-basi seperti apa. Dia pikir waktu dia memutuskan untuk tidak ikut dalam pesta kelulusan masa internship dan memilih tetap stay di kantor, dia bisa menangis sepuasnya. Sebab dipikir tidak ada orang yang tengah lembur di divisinya. Akan tetapi dia malah ketahuan oleh Nagara. Yang sialnya juga tengah lembur malam itu.
Nagara menunjuk pipinya sendiri. Memberikan gestur agar Acha mengecek bagian pipinya yang sama dengan yang ia tunjuk. Itu kenapa? Acha pikir bosnya akan bertanya perihal alasannya menangis. Padahal ia sudah menyiapkan berbagai alasan di dalam kepala. Buru-buru ia memalingkan muka. Sid, sepertinya riasan yang dikenakan sudah luntur dan membuat luka akibat tamparan Davina terlihat jelas. Nggak apa-apa, Pak, jawabnya tanpa menoleh. Saya nggak ngeliat itu sebagai sesuatu yang nggak apa-apa. But anyway, kenapa belum pulang? Sebagai seorang bos dan masih berada di tempat kerja. Bukan ranah Nagara untuk mencampuri urusan pribadi bawahannya sebetulnya. Namun wajah Acha terlihat sangat memprihatinkan. Dia yang melihat bekas lukanya saja ikut ngilu. Tapi dia sadar tidak memiliki hak untuk bertanya alasan di balik luka tersebut. Jadi yang bisa ia tanyakan sebagai bentuk empati sesama manusia hanya, udah diobati apa belum? Bisa infeksi kalau dibiarin gitu aja. Apalagi kamu malah pakai riasan dari pagi. You should taking care of yourself. Acha kikuk. Baru kali ini ada seseorang yang nggak mencoba mencari informasi atas rasa penasaran. Atau mungkin memang Nagara saja yang tidak peduli. Tapi dia malah bersyukur akan hal tersebut. Sebab menjelaskan alasan di balik lukanya justru akan lebih susah ketimbang menyembunyikannya. Belum. Ini mau beli alkohol sama betadin ke apotek pulangnya, Pak. Acha segera merapikan barangnya dan dimasukkan asal ke dalam tas. Sejak tadi tidak memerhatikan Nagara dan sibuk menunduk. Abis itu membungkuk beberapa kali. Saya permisi duluan, Pak, ucapnya sambil berlalu begitu saja. Sampai lupa untuk mematikan lampu di atas mejanya. Dan Nagara yang melakukannya. Biar saja dianggap tidak sopan atau bagaimana. Oh abis ini Acha tidak akan ada di sana lagi. Dan saat lulus kuliah dia tidak memiliki keinginan untuk melamar ke sana. Soalnya proses interviewnya sulitnya setengah mampus. Nagara, Nui. Kanaya, nggak nitip apa-apa. Nagara, hadeh, belum tidur ternyata. Kanaya, tadi udah. Dengar notif jadinya kebangun lagi. Aku beneran nggak nitip apa-apa. Nagara, nggak ada yang mau nawarin juga. Kanaya, INGYAH. Nagara, hahaha. Kanaya, terus kenapa? Nagara, inget anak magang yang pernah nyamper kita di taman nggak? Kanaya, Acha. Kenapa? Dia juga lembur. Anterin aja nggak apa-apa. Kasihan. Jangan pesenin ojol, rawan. Udah malam. Nagara, nggak, menurut kamu kalau mukanya lebam-lebam terus luka tuh kemungkinan besar kenapa ya? Kanaya, Mas. Kasus kekerasan. Nagara, nggak tahu. Aku mau masa bodoh. Cuma kalau aku cuek, kok kesannya nggak ada empati banget. Ini bukan berarti aku perhatian sama dia. Cuma rasa kemanusiaan aja. Kanaya, coba ditanya, siapa tahu butuh bantuan. Acha tengah berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi Bluebird yang lewat untuk ia cegat. Ketika Nagara menghentikan laju mobilnya dan keluar. Dia sudah ancang-ancang menolak tawaran Nagara. GR dikira mau dikasih tumpangan. Nggak usah, Pak. Makasih. Saya lagi nunggu taksi kok. Nagara menautkan alisnya bingung. Makin bingung lagi karena Acha belum juga menghapus jejak air mata dan maskaranya yang sudah luntur. Nih. Jangan lupa diobatin. Acha menerima uluran kresek warna putih dari tangan Nagara dan melongok isinya. Dia menemukan hal yang janggal yaitu sebuah kertas dengan sederet nomor yang tertera di atasnya. Mulutnya menganga lebar. Pak, saya nggak berencana jadi gadun. Lagian istri Bapak cantik banget. Jangan gini, Pak. Nggak ada yang mau ngajakin kamu jadi selingkuhan saya. Pekik Nagara karena ucapan netting dari Acha. Sinting kali gue, kalau ngelakuin itu. Terus ini apa? Nomor siapa? Istighfar, Pak. Umur nggak ada yang tahu.
Kamu doain saya cepat mati kah? Gara-gara niat baiknya disalahartikan, jadinya Nagara kesal sendiri. Itu nomor pengaduan kekerasan terhadap perempuan. In case kamu butuh. Makasih, Pak, lirih Acha sambil melirik sebuah mobil warna hitam di seberang jalan. Acha pikir ia bisa menghindar lagi, namun mungkin kali ini tidak bisa. Atau badannya akan remuk dianiaya lagi. Kata orang hidup itu pilihan. Tapi sejak lahir, gue nggak pernah punya kesempatan untuk memilih apapun dalam hidup gue. Termasuk momen ini, batin Acha. Dia lantas tersenyum getir. Bukan karena merasa tersentuh dengan kebaikan Nagara namun karena tindakan yang akan ia lakukan setelahnya. Dirinya lantas berpura-pura mengadu sambil memegangi pipinya. Membuat Nagara refleks mendekat dan menunduk. Hingga jarak mereka cukup dekat. Dan ketika Acha menoleh, wajah mereka betulan hanya berjarak beberapa senti dalam sepersekian detik. Setelahnya Nagara meminta maaf dan pergi begitu saja. Tanpa bertanya mengenai keadaan Acha yang habis mengadu itu. Nagara. Berempati boleh. Tapi kalau perhatian lo lebih dari itu, sama aja kayak lo lagi selingkuh, pikir Nagara dan segera masuk kembali ke dalam mobilnya. Meninggalkan Acha begitu saja. Davina di dalam balik kemudi tersenyum licik melihat hasil jepretannya. Nagara dan Acha terlihat seperti tengah berciuman di sana. Dia lantas mengirimkan foto-foto tersebut kepada Kanaya. Good job, Acha. Selama ini Jovan selalu nunggu waktu yang tepat buat ngajak Ola ngobrol serius. Soalnya setiap kali mereka ketemu tuh kalau nggak ribut, debat, ya gitu. Tapi waktu dia akhirnya ngomong ke Safire kalau dia deket sama Ola, minus bagian haramnya, adeknya bilang, waktu yang tepat tuh diciptain, Bang. Bukannya ditunggu. Alhasil hari ini dia ngajakin Ola ke kafe yang pertama kali mereka kunjungi bersama, abis dari nikahannya Hera. Kalaupun pada akhirnya dia ditolak, ya udah. Seenggaknya Jovan udah berani ngomong jujur soal perasaannya yang kayaknya cuma dianggap main-main belaka sama Ola. Dia pikir, sakit hati pastilah ya. Tapi seenggaknya udah lega. Kalau pernyataan cintanya juga bikin Ola risih, abis ini Jovan bakal jaga jarak kok. Jadi sama temennya Nai. Tanya Nagara waktu Jovan mau pulang. Berdiri senderan di ambang pintu sesaat ketika dirinya menutup pintu ruangannya sendiri. Belum jadi. Ini lagi mau gue tembak. Bukannya udah tuh, ditembak dalam malah. Untung nggak jadi bayi. Anjing lu ah. Tanggal Jovan. Untung tidak ada karyawan lain. Nagara ketawa ngakak. Lagian bahasa lo kayak anak SMP aja. Segala nembak-nembak. Sederhananya gitu. Good luck deh. Kalau diterima entar kita makan-makan. Kalau ditolak, kita minum-minum. Dia ogah. Curang lo. Waktu patah hati aja gue temenin minum. Kan sekarang gue udah nggak berbuat maksiat. Ngajak Haidan coba. Jovan memutar bola matanya. Yang ada kena siraman rohani. Jovan baru melajukan mobilnya di setengah perjalanan ketika ponselnya berbunyi terus-menerus. Ia pikir Safire yang iseng mau ngeledek. Soalnya tahu dia ngajak Ola ngedate. Ternyata Nadine. Iya, Jovan tidak menghapus atau memblokir nomor perempuan tersebut. Cuma sejak kejadian di tempat pernikahan Haidan, tuh cewek udah nggak ada yang gimana-gimana. Mereka tiba-tiba lost kontak gitu aja. Awalnya mau Jovan acuhkan. Namun pesan yang perempuan itu kirimkan berulang kali, membuatnya akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Jo, tolongin gue. Setelahnya Nadine tidak menjawab dan hanya meninggalkan suara teriakan dan barang-barang yang dihancurkan, lalu panggilan tersebut dimatikan begitu saja. Dia lantas membuka lokasi yang sempat Nadine kirimkan dan segera memutar arah mobilnya. Melaju dengan kecepatan kencang. Dia tidak tahu apa yang terjadi, namun Jovan yakin Nadine sedang dalam bahaya.
Dalam perjalanan itu dia berulang kali menelpon nomor Ola, bukannya suara perempuan itu yang ia dengar, namun suara operator. Menandakan jika ponsel si perempuan mati. Gue harap masih keburu, gumamnya. Setelah menemui Nadine, dia berharap Ola masih menunggunya di kafe itu. Satu yang Jovan lupakan. Dia tidak bisa memilih keduanya. Hanya salah satu. Dan ketika ia sudah memutuskan mana yang harus didahulukan, maka yang lain akan pergi. Hal yang tidak Ola sukai adalah menunggu. Sebab menunggu itu melelahkan. Sama seperti kali ini, dia hanya bisa duduk termangu sambil melihat orang-orang yang keluar masuk dari pintu kafe. Sambil memakan es krimnya perlahan, dia lahirnya memesan sebab merasa tidak enak dengan pelayan yang terus menanyai pesanannya. Berharap Jovan datang sebelum es krim di hadapannya itu ia habiskan. Sayangnya, sampai 3 es krim dengan rasa yang sama telah habis. Jovan tidak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Satu kebodohan Ola, dia lupa tidak membawa ponsel yang sudah sekarat di kamar kos. Dan dia tidak hafal nomor Jovan sama sekali untuk numpang menelpon lewat ponsel orang lain. Jadi yang bisa Ola lakukan hanya menunggu. 1 jam, 2 jam. Agak bodoh, namun Ola menunggu hingga dia ditegur oleh pelayan, jika kafe tersebut sudah akan tutup. Jovan brengsek. Gue nggak akan maafin lo apapun itu alasannya. Lo buang-buang waktu berharga gue, batin Ola. Tanpa sadar perlahan butir air mata turun ke pipi Ola. Cengeng banget anjing. Gue nggak mau nangisin cowok. Tapi rasanya sesek banget. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.